Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahimatul Fikriyah, mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang pada kali ini akan membawakan materi bertemakan teknik memahami individu dalam layanan BK. Video ini saya tujukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Amalia Fitriana MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memulai materi pada hari ini. Yang akan kita bahas pada materi dan video kali ini adalah yang pertama ada pengertian tentang pemahaman individu, yang kedua ada pengertian pemahaman individu menurut ahli, yang ketiga ada hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yang keempat ada instrumen bimbingan dan konseling, dan yang kelima ada penerapan teknik tes dan non-tes dalam layanan BK di sekolah. Kelima pembahasan ini akan kita kupas habis dalam video yang saya lakukan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pemahaman individu. Apa yang dimaksud dengan pengertian pemahaman individu? Pengertian pemahaman individu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk memahami konseli secara utuh dan menyeluruh, yaitu memahami aspek pribadi, sosial, fisik, dan psikis, kelebihan dan juga kekurangannya. Dengan memahami konseli, diharapkan konseli yang bersangkutan memperoleh bantuan dalam mengentaskan masalahnya dan mengembangkan dirinya lebih optimal. Dalam pembahasan kali ini, karena kita membahas tentang bimbingan dan konseling, sehingga konselor yang dimaksudkan pada materi kali ini adalah seorang guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Sedangkan konsel yang dimaksud adalah para siswa. Seperti itu. Jadi adanya pengertian pemahaman individu sendiri itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru BK untuk dapat memahami siswa yang sedang membutuhkan bantuannya, baik dalam aspek pribadi, sosial, fisik, dan juga psikis, serta kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lanjut, kita akan membahas tentang pengertian pemahaman individu menurut ahli. Pemahaman individu sendiri itu juga dijabarkan oleh seorang ahli yakni Aiken yang diartikan sebagai appraising the presence or magnitude of one or more personal characteristic. Assessing human behavior and mental process includes such procedures and observations, interviews, rating scale, checklists, inventories, projective techniques, and tests. Jadi dari bahasa Inggris ini berartikan bahwa pemahaman individu sendiri adalah suatu cara untuk dapat memahami, menilai atau menaksir karakteristik seseorang, potensi dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Nah, maksudnya adalah ini mengartikan bahwa pemahaman individu sendiri itu adalah suatu langkah atau suatu cara untuk dapat memahami hal-hal yang telah disebutkan. Nah, caranya bisa meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan juga beberapa jenis tes yang lainnya yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang harus dipahami dari seorang individu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, terutama di sekolah. Jadi, ada beberapa hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu. Yang dimaksudkan di sini adalah pihak konseli atau siswa. Hal-hal yang perlu dipahami tersebut itu adalah hal-hal yang bersangkutan dengan diri konseli tersebut, sehingga konselor dapat lebih memahami dan juga mengenali diri konseli, sehingga dapat menentukan teknik ataupun langkah-langkah selanjutnya untuk dapat menangani masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 10 aspek.
Yang pertama ada identitas diri, yaitu sebagai berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Jadi identitas diri itu pasti tiap manusia itu akan memiliki identitas yang berbeda-beda. Sehingga hal ini disebut unik karena tidak akan ada orang yang memiliki identitas yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada kondisi jasmaniah dan kesehatan atau lebih kepada fisik. Bagaimana fisik konselor tersebut? Apakah dia sehat? Apakah dia dapat eh, memiliki kesehatan dalam dirinya atau dia memiliki penyakit? Hal tersebut juga patut untuk diperhitungkan dan juga diketahui karena nantinya hal-hal ini juga akan menyangkut tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh konselor. Lalu yang ketiga adalah kapasitas atau inteligensi dan kecakapan. Jadi dalam menentukan tindakan selanjutnya, seorang konselor juga harus mengetahui terkait bagaimana inteligensi konseli yang sedang ditangani. Karena penanganan antara konseli yang memiliki inteligensi normal atau standar seperti pada umumnya dengan konseli yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata itu akan berbeda penanganannya sehingga hal ini sangat amat dibutuhkan untuk dapat menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Lalu yang keempat ada sikap dan minat. Karena setiap orang atau setiap anak itu pasti memiliki sikap dan juga minat yang sangat berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi perhitungan bagi para konseli untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Karena belum tentu anak-anak yang biasanya memiliki eh, tindakan yang sangat-sangat luar biasa ya, seperti ramai di kelas, itu akan sama penanganannya dengan anak-anak yang lebih cenderung diam dan tidak terlalu aktif dalam melakukan kegiatan dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu yang kelima ada watak dan temperamen. Hal ini juga sangat amat perlu untuk diperhitungkan oleh konselor dikarenakan watak dan juga temperamen ini sangat berpengaruh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bisa saja masalah tersebut berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi suatu permasalahan. Siswa-siswa tersebut apalagi biasanya dalam jenjang sekolah ya, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, mereka emosinya masih sangat labil. Sehingga watak dan temperamen ini itu juga harus diperhitungkan karena watak dan temperamen ini lebih mengarah pada bagaimana mereka menjalani masa kecilnya. Jadi hal tersebut sudah sangat tertanam di diri mereka sehingga hal tersebut juga patut digali dan diketahui untuk dapat menentukan bagaimana konselor mengambil tindakan seperti itu. Lalu yang keenam ada cita-cita sekolah dan pekerjaan. Setiap anak pasti memiliki cita-cita dan juga pekerjaan, terutama cita-cita sekolah ya. Seperti yang dari jenjang SMP menuju ke SMA, mereka pasti memiliki keinginan untuk bisa masuk ke SMA yang mereka idam-idamkan, SMA favorit kah, atau SMA yang mereka lihat sangat keren dan hebat. Nah, pasti mereka memiliki cita-cita sekolah tersebut. Lalu kemudian pekerjaan, mereka juga pasti memiliki pekerjaan yang diidam-idamkan seperti menjadi polisi, menjadi tentara. Hal tersebut adalah salah satu dari cita-cita mereka. Nah, bagaimana caranya seorang konselor ini itu dapat memahami hal tersebut karena hal ini itu juga berkaitan dengan bagaimana mereka memandang masa depan. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa bimbingan dan konseling di sekolah itu tidak hanya menangani kasus-kasus siswa dengan apa ya, dengan aktivitas khusus atau mungkin dengan anak-anak yang butuh perhatian khusus, tapi juga bagaimana caranya mereka dapat menentukan jenjang karir, minat, dan bakatnya mereka. Jadi hal tersebut juga termasuk dalam tugas seorang konselor di bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga seorang konselor harus mengetahui apa cita-cita sekolah dan pekerjaan yang diinginkan oleh para konseli untuk dapat menentukan, oh minatnya seperti ini atau mungkin keinginannya seperti ini, sehingga seorang konselor dapat lebih mengenali lagi bagaimana konselinya tersebut. Lalu yang ketujuh ada aktivitas sosial. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang konseli dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehingga hal ini juga patut untuk diperhitungkan karena kadang tidak semua anak itu dapat bersosialisasi dengan baik. Beberapa di antaranya mungkin cenderung pendiam atau malah
sangat amat diam, sehingga banyak anak-anak yang pendiam tersebut menjadi korban bullying dari teman-temannya. Hal ini juga patut untuk diketahui oleh seorang konselor sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk memberikan solusi terhadap permasalahan anak-anak dengan aktivitas sosial yang rendah. Lalu yang kedelapan ada hobi dan pengisian waktu luang. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat mengenali individu dalam diri konseli sehingga konselor dapat menggali lebih banyak lagi minat dan bakatnya mereka dari bagaimana mereka menghabiskan waktu luang dan juga hobi yang sering mereka lakukan. Lalu yang kesembilan ada kelebihan atau keluarbiasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki. Nah, ini juga patut menjadi perhatian karena bimbingan dan konseling ini kan memiliki tugas untuk dapat menggali minat dan bakat siswa serta menangani kasus-kasus siswa yang memiliki kebutuhan khusus ataupun memiliki kelainan atau sangat luar biasa ya, membutuhkan penanganan khusus dan juga perhatian yang lebih gitu. Nah, hal ini juga termasuk dalam hal-hal yang perlu dipahami dan harus dipahami dari seorang individu untuk dapat memahami individu dan menerapkan layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang ke-10 ada latar belakang keluarga siswa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa keluarga itu sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang para siswa. Dengan keluarga itu adalah seorang mohon maaf mungkin di sini sedikit berisik ya. Baiklah kita langsung lanjut. Keluarga, latar belakang keluarga siswa ini tuh sangat amat penting karena bagaimanapun juga seorang siswa juga berasal dari keluarga, sehingga keluarga ini menentukan bagaimana seorang siswa itu tumbuh, bagaimana seorang anak itu tumbuh dalam didikannya, bagaimana cara mereka mengasuh, bagaimana cara mereka memberikan perhatian terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini juga menjadi perhitungan khusus karena watak dan temperamen dan juga bagaimana mereka bersikap itu biasanya mencontoh orang dewasa yang sering sekali mereka lihat atau akrab untuk mereka temui setiap hari. Seperti itu. Jadi dengan beberapa patokan-patokan ini, maka seorang konselor itu akan lebih mudah mengenali diri konselingnya. Sehingga hal ini dapat menentukan atau memudahkan konselor untuk menentukan tindakan selanjutnya dengan menyesuaikan data-data yang telah didapat sebelumnya. Seperti itu. Baiklah, langsung setelah pembahasan tersebut kita akan membahas tentang instrumen bimbingan dan konseling. Jadi di dalam bimbingan dan konseling ada 2 instrumen. Yang pertama ada teknik tes dan yang kedua ada teknik non-tes. Teknik tes ini itu biasanya melalui pengujian atau cara untuk mendapatkan datanya adalah melalui pengujian. Sehingga banyak tes-tes yang berguna untuk mendapatkan data-data yang ingin diambil oleh konselor. Beberapa di antaranya adalah tes hasil belajar, tes kemampuan khusus, tes minat, tes kepribadian, tes inteligensi, dan juga tes sikap. Sedangkan teknik non-tes ini adalah kebalikan dari teknik tes. Jadi teknik non-tes ini lebih mengarah pada pengamatan secara langsung sehingga tidak diperlukan pengujian. Jadi konselor benar-benar mengamati secara langsung konselinya untuk mendapatkan data-data yang diinginkan sehingga dapat menentukan tindak lanjut dari permasalahannya. Jadi beberapa jenis dari teknik non-tes ini ada wawancara, observasi, kunjungan rumah, konferensi kasus, dan juga alih tangan kasus. Yang pertama kita akan membahas tentang teknik tes. Ya, teknik tes ini ada tes hasil belajar. Apa yang dimaksud dengan tes hasil belajar itu sendiri? Jadi tes hasil belajar itu juga sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar siswa. Tes ini digunakan untuk mengukur apa yang telah dipelajari oleh siswa di berbagai mata pelajaran. Jadi tes hasil belajar ini lebih kepada bagaimana seorang siswa itu mencapai tingkat pencapaiannya itu berapa persen dia dapat mencapai dalam berbagai pembelajaran yang telah dia lakukan atau dia jalani di sekolah.
Sehingga ini itu dimaksudkan untuk melihat bagaimana mereka dapat mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, dan juga prestasinya mereka. Dengan adanya tes hasil belajar ini, maka akan ditentukan siapa yang memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa, tidak hanya untuk membandingkan tidak untuk membandingkannya dengan siswa-siswa yang lainnya ya, mohon maaf. Baik, lalu ada tes kemampuan khusus. Apa yang dimaksud dengan tes kemampuan khusus ini? Tes ini adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Tes ini digunakan untuk mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil di mata pelajaran tertentu, program pendidikan vokasional tertentu, dan atau bidang karir tertentu. Tes ini lingkupnya lebih terbatas dari tes kemampuan intelektual. Jadi tes kemampuan khusus ini itu lebih kepada kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak hanya tentang inteligensi saja ya, ini lebih sempit dibanding tes kemampuan intelektual. Jadi tes kemampuan khusus ini tuh lebih untuk mengungkapkan bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan dasar atau apakah seseorang itu memiliki bakat khusus. Sehingga tes ini tuh untuk mengukur bagaimana pencapaian mereka dalam kemampuan dalam bakat-bakat yang mereka miliki. Entah itu di mata pelajaran tertentu, program pendidikan vokasional tertentu, atau bidang karir tertentu. Jadi kepada kemampuan khusus yang dimiliki oleh individu itu sendiri, ya. Seperti itu. Lalu kemudian kita akan membahas tentang tes minat. Tes ini digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang paling diminati oleh siswa. Jadi tes minat ini tuh banyak sekali ya, seperti yang sering kita temui, itu bagaimana cara seorang konselor dapat mengkategorikan, oh kelompok A ini lebih menyukai tentang olahraga, kelompok B menyukai tentang seni, kelompok C menyukai tentang kegiatan yang ada di luar ruangan. Bagaimana cara seorang konselor itu dapat mengkategorikan setiap siswa ini sesuai dengan golongannya, sehingga diadakanlah tes minat yang dapat mengukur kegiatan yang paling diminati oleh siswa. Bagaimana mereka menghabiskan waktu luang, bagaimana mereka melakukan hobi-hobinya. Nah, itu termasuk dalam tes minat ini. Karena hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan langkah selanjutnya dalam menuju jenjang karirnya mereka. Seperti itu. Lalu kemudian ada tes kepribadian. Tes ini digunakan untuk mengukur ciri-ciri kepribadian tertentu pada siswa, seperti karakter, temperamen, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, relasi sosial dengan orang lain, dan bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Jadi tes kepribadian ini lebih kepada bagaimana seorang konselor dapat mengetahui pribadi dari individu konselingnya itu tadi. Karena dalam kepribadian ini itu lebih kepada dalam jiwanya. Bagaimana mereka dapat mengatur emosi mereka, karakternya mereka seperti apa, karakter yang keras kah, atau yang lemah lembut kah, atau yang lemah saja, lalu karakter temperamen, dan juga corak kehidupan emosional mereka, serta kesehatan mental, dan juga relasi sosial dengan orang lain. Jadi tes kepribadian ini itu lebih mengarah kepada bagaimana cara mereka untuk dapat menyesuaikan diri. Apa saja kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan yang baru atau adaptasi di lingkungan yang baru. Hal ini itu digunakan untuk mengukur bagaimana kepribadian seorang siswa itu tadi dapat ditindaklanjuti selanjutnya. Jadi misalnya dia menyukai tentang hal-hal yang berada di luar ruangan, tetapi dia kurang bisa menjalin relasi dengan orang lain, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa mungkin kegiatan yang dilakukan itu lebih kepada hal-hal yang dilakukan sendiri, tidak berombongan seperti camping atau bagaimana. Itu mungkin dia lebih mengutamakan untuk bepergian sendiri dibanding bersama dengan rombongan. Seperti itu. Lalu kemudian ada tes inteligensi. Nah, selain dari tes-tes yang telah saya sebutkan tadi, ada dua tes lainnya, yakni tes inteligensi yang merupakan
tes dengan tujuan mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Tes kecerdasan digunakan untuk mengukur kemampuan akademik, kemampuan mental, dan kemampuan kecerdasan. Dan yang paling populer dari tes ini adalah digunakan untuk mengukur IQ. Ya, jadi tes inteligensi ini itu lebih kepada bagaimana caranya seorang konselor dapat mengetahui dan mengungkap tingkat kecerdasan seseorang, baik itu kecerdasan secara akademik, kecerdasan secara mental, maupun kecerdasan yang sangat populer ya biasanya, yakni kecerdasan tentang IQ, mengukur IQ, kecerdasan mereka. Seperti itu. Dan kemudian ada satu lagi yakni tes sikap. Salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Jadi tes sikap ini tuh lebih mengarah kepada bagaimana kecenderungan seseorang itu untuk melakukan suatu respon terhadap hal-hal yang berada di sekitarnya. Jadi baik berupa kepada individu maupun kepada objek-objek yang tertentu. Jadi misalnya mereka ditaruh di dalam satu ruangan dengan bola, karena satu dengan yang lainnya itu pasti akan berbeda dalam memperlakukan bola tersebut. Entah ada yang dimainkan, entah hanya digelindingkan saja, hal itu termasuk dalam tes sikap. Jadi untuk mengungkapkan bagaimana kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu. Seperti itu. Lalu kemudian kita akan membahas tentang teknik non-tes. Teknik non-tes ini itu dipergunakan untuk mengatasi masalah dan memberi solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, teknik non-tes ini tuh memiliki perbedaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang biasanya itu tidak menggunakan pengujian atau tidak melakukan pengujian. Tetapi hasil yang digunakan itu adalah melalui pengamatan secara langsung dengan beberapa teknik tertentu. Seperti itu. Jadi tidak ada pengujian, tidak ada tes-tes tertulis seperti yang digunakan oleh teknik tes yang telah saya jelaskan tadi. Untuk teknik non-tes sendiri ada wawancara. Jadi secara umum wawancara sendiri itu menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ini juga bersifat langsung dan tidak langsung, sehingga ada dua. Dengan wawancara yang langsung itu adalah dengan menggunakan siswa sebagai narasumbernya, tetapi wawancara yang tidak langsung tersebut dilakukan dengan orang lain atau pihak yang terkait. Misalnya wawancara dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keterangan tentang anaknya. Jadi dalam melakukan wawancara, konselor ini tidak hanya diharuskan untuk mewawancarai siswa yang bersangkutan, tetapi juga diperbolehkan untuk mewawancarai orang-orang yang berada di sekitarnya yang berkaitan langsung dengan siswa tersebut, baik itu keluarga, orang tua, maupun walinya. Sehingga hal tersebut juga dapat menjadi salah satu teknik untuk mengetahui bagaimana diri konseli tersebut dalam lingkungan rumahnya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka bersosialisasi dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya, bagaimana caranya dia untuk memperlakukan orang-orang terdekatnya itu menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam tes wawancara sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada observasi. Jadi secara umum, pengertian dari observasi sendiri itu adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik ini digunakan dengan mengadakan pengamatan secara seksama, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aktivitas siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi observasi ini itu adalah mengamati bagaimana tindak, sikap, dan juga kegiatan siswa, baik mereka berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan adanya observasi ini, konselor itu dapat mengetahui secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, teknik ini digunakan dengan mengadakan pengamatan secara seksama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aktivitas siswa. Jadi tidak hanya di sekolah saja ketika mereka di dalam kelas saja, tetapi juga di luar sekolah.
Misal ada seorang siswa yang bermasalah tentang aktivitas sosialnya. Dia ketika di dalam kelas bagaimana, apakah dia terlihat, masih masih memiliki aktivitas sosial yang rendah, tidak bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah, ketika nanti, observasi ini juga melihat bagaimana siswa tersebut ketika berada di luar sekolah. Apakah dia tetap memiliki aktivitas sosial yang rendah atau malah berbeda? Sehingga ini menjadi suatu patokan, bagaimana konselor itu dapat melihat bahwa, oh anak ini ternyata tidak enjoy di dalam kelasnya, dia tidak suka, dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang berada di dalam kelas. Tapi ketika dia di luar kelas atau di luar sekolah, dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, sehingga ini menjadi salah satu perhatian dan juga salah satu patokan yang wajib untuk diketahui oleh seorang konselor. Sehingga kemudian di, tahapan selanjutnya, itu dapat ditangani dengan lebih baik lagi untuk menguak bagaimana siswa ini dapat, beradaptasi di dalam kelasnya dengan teman-teman sebayanya. Kemudian ada kunjungan rumah. Menurut Prayitno, kunjungan rumah adalah upaya mendeteksi keadaan keluarga yang ada kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab konselor atau pembimbing dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan rumah dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan pelayanan bimbingan dan konseling belum atau tidak diperoleh melalui wawancara. Jadi, setelah diadakan wawancara, ternyata masih ada beberapa data-data yang tidak dapat diketahui oleh seorang konselor. Sehingga hal ini mengharuskan seorang konselor untuk melakukan kunjungan rumah. Ya, untuk dapat mengetahui bagaimana suasana di dalam rumah tersebut, bagaimana orang-orang di dalam rumah tersebut, latar belakang keluarganya. Hal ini itu digunakan untuk mengenal secara lebih dekat lingkungan keluarga siswa. Secara psikologis dan sosial, kunjungan rumah itu akan menimbulkan keakraban dan juga saling pengertian antara pihak sekolah secara umum dan pembimbing secara khusus dengan orang tua siswa. Selain itu, kunjungan rumah juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang belum diperoleh secara jelas melalui wawancara dan angket. Jadi sebelumnya wawancara bisa tidak harus dilakukan di dalam rumah ya, tetapi mungkin siswa dipanggil ke ruangan BK atau ruang bimbingan konseling, kemudian orang tua juga dipanggil ke ruangan BK untuk diwawancarai, untuk ditanya-tanyai bagaimana bisa siswa ini mungkin memiliki permasalahan di dalam kehidupan sekolahnya, yang juga berkaitan dengan keluarganya. Tapi ternyata jika dalam wawancara tersebut tidak mendapatkan hasil atau informasi yang diinginkan, maka seorang konselor itu diperbolehkan untuk melakukan kunjungan rumah. Untuk dapat mengetahui latar belakang keluarga konseli, untuk dapat mengetahui suasana rumahnya, dan juga lebih detail lagi bertanya terkait hal-hal yang mungkin masih belum didapatkan dari hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Seperti itu. Kemudian ada konferensi kasus. Jadi konferensi kasus ini mohon maaf mungkin slide-nya agak bermasalah. Jadi untuk konferensi kasus sendiri merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing untuk membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh pembimbing, dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus dan upaya pemecahannya. Jadi pertemuan konferensi kasus ini itu lebih kepada forum terbatas yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membahas suatu permasalahan dan juga meminta pendapat terkait bagaimana caranya untuk penyelesaian dari masalah tersebut. Konferensi kasus ini tuh biasanya direncanakan dan juga dipimpin oleh seorang konselor dan dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kaitan dengan kasus dan upaya pemecahannya. Jadi misalnya seorang siswa ini memiliki permasalahan dalam mengikuti pelajaran. Nah, orang-orang yang terkait dengan siswa tersebut itu akan menghadiri forum konferensi kasus ini. Jadi mungkin dia tidak hanya bermasalah di satu pelajaran, namun di banyak pelajaran. Jadi
Yang akan masuk ke dalam konferensi kasus ini adalah seorang konselor, lalu kemudian mungkin orang tua siswa, lalu guru mata pelajaran yang bersangkutan, kemudian wali kelas. Nah, itu orang-orang yang telah disebutkan itu nantinya akan menghadiri konferensi kasus ini untuk mengetahui bagaimana permasalahan ini bermula, bagaimana permasalahan ini mengalami kemajuan atau kemunduran, serta bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan porsi yang sesuai dengan individu konseli tersebut. Jadi tidak memberatkan dan juga tidak terlalu ringan untuk seorang konseli. Jadi misalnya dia susah untuk mempelajari bahasa atau mungkin matematika yang umum menjadi permasalahan bagi para siswa. Lah, tidak bisa seorang konselor itu memaksakan atau orang-orang yang berada di konferensi kasus ini untuk memaksakan gaya belajar babi bu untuk siswa tersebut. Karena mungkin saja siswa tersebut memiliki gaya belajar yang auditori. Tidak boleh atau tidak bisa seorang konselor tersebut memaksakan untuk seorang siswa belajar dengan gaya yang lainnya, kecuali dari gaya belajarnya tersebut. Hal ini akan memberatkan seorang konseli dan malah membuatnya tidak nyaman untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Seperti itu. Kemudian ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus sering juga disebut layanan rujukan. Alih tangan kasus bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang lebih spesifik dan menuntaskan masalah siswa serta tercegahnya siswa dari masalah-masalah yang lebih parah. Secara umum, alih tangan kasus bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah siswa secara lebih tuntas. Secara khusus, alih tangan kasus bertujuan dengan terkait fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Jadi alih tangan kasus ini lebih kepada bimbingan dan konseling, pelayanan bimbingan dan konseling ini menyerahkan kasus dari siswa tersebut kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengaturnya atau menyelesaikannya. Misalnya ya, ada kasus seorang siswa yang menggunakan atau kecanduan obat-obatan terlarang, narkotika. Hal ini tidak bisa hanya diselesaikan dalam tingkatan bimbingan dan konseling saja. Karena hal ini sudah menyangkut kepada kriminalitas, sehingga seorang konselor yang menangani kasus tersebut harus segera menghubungi pihak berwajib seperti kepolisian untuk dapat mengalihtangankan kasus yang dihadapi oleh siswanya ini, karena hal tersebut sudah tidak dapat lagi untuk diselesaikan dalam tingkatan bimbingan dan konseling di sekolah. Seperti yang lainnya ada kasus seorang siswa yang melakukan yang ternyata memiliki riwayat seks bebas dan kemudian mengidap penyakit HIV. Hal ini sudah tidak bisa lagi untuk ditangani oleh bimbingan dan konseling terkait siswa tersebut, tapi sudah harus masuk dalam ranah kedokteran, dalam ranah kesehatan, sehingga hal ini langsung dialih tangankan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menanganinya. Seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan dari alih tangan kasus. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak pembelajaran bimbingan dan konseling dengan saya dengan judul Teknik Memahami Individu dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Semoga semua yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah keterangan yang telah saya lakukan. Saran dan juga komentar akan selalu terbuka dan kalian boleh untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.